Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, Allah Karim. Wah, banyak ini pendengar di Amerika. Sudah 130 pendengar di sana ini ya. Di Kanada ada 80-an. Nampaknya jamaah Ustadz Joban pula ini. Nah, Ustadz ini bagaimana suasana Ramadan di Amerika? Dinginkah? Panaskah? Atau macam berapa jam puasa di sana? Suasana apa yang menjelang? Di sana kan masih 2 hari lagi kalau tidak salah ya. Mulai kapan ini Ustadz Joban? Sabtu ya. Sekarang Sabtu kebanyakan. Ini sekarang di Amerika hari Kamis nih. Sini hari Jumat pagi ya. Kamis ya. Masya Allah. Indonesia belum ya? Belum. Ini kalau dari saudara-saudara yang NU lagi keker dulu. Tapi yang Muhammadiyah nampaknya sudah Sabtu gitu. Sabtu. Ya. Gimana cuaca di Seattle, Amerika dengan presiden yang nampaknya macam bajai tenabang ini, sen kanan belok kiri, macam begitulah aku kira ini, atau terhadap umat setidaknya jamaah di kalangan Ustadz Muhammad Joban. Tafadhol Ustadz. Ya alhamdulillah kita persiapan Ramadan ini sudah lama ya, dari hampir semua masjid-masjid itu biasanya dibentuk panitia khusus karena memang Ramadan ini mempunyai ciri-ciri khusus kita ini, karena kita kan minoritas ya. Minoritas. Sehingga biasanya masjid didekorasi, kemudian kita siapkan siapa yang sponsor untuk iftar, untuk sahur, kemudian imamnya siapa yang akan kemudian untuk itikaf, semua itu alhamdulillah. Dan banyak juga orang-orang yang bukan Muslim juga ikut menikmati. Gitu. Nanti kita hari Ahad yang kedua itu ada namanya interfaith iftar. Itu sekitar 500 sampai 700 non-Muslim biasanya, dari semua, dari tamu-tamu dari gereja, dari juga kadang-kadang gubernur, mayor datang juga semua. Ya itu acara biasanya dinantikan juga oleh mereka. Masya Allah. Luar biasa. Apa berita yang kita dengar tentang keadaan Amerika yang umumnya jarum jatuh pun kita dengar di sana ini, karena kan keadaan kemiskinan yang meningkat. Apakah benar itu juga tentang pemerintahan yang nampaknya akibat dari Elon Musk ini PHK di mana-mana? Apakah begitu Ustadz Joban? Terasa? Ya betul kan ya. Banyak yang di PHK, terutama pekerja negeri ya, federal itu sekitar 2 juta itu akan kehilangan kerja. Mereka sekarang lagi ditawarkan untuk resign, mundurkan diri atau dipecat setelah tidak hormat, gitulah. Itu satu. Yang kedua juga ini juga ada orang menganalisir ada kemungkinan terjadi di tubuh Soviet Union, Uni Soviet itu mungkin akan terjadi karena banyak wilayah-wilayah, state-state yang tentang apa yang dilakukan oleh Trump sekarang ini. Kayak misalnya di Washington State ini kebanyakan orang-orang Demokrat. Juga di California itu penggerbakan di sini alhamdulillah agak langka gitu. Karena polisi di sini nggak cooperate gitu. malah dikasih tahu ya. Kemudian juga terutama daerah-daerah daerah komunitas pertanian. Kalau tidak ada pendatang ini siapa yang kerja gitu kan dengan standar gaji Amerika. Ya, company yang besar-besar terutama di pertanian, perkebunan itu marah sekali. Karena orang Amerika nggak mau kerja di situ. Kemudian kalaupun mau mungkin gajinya besar. Ya, makanya yang bisa jadi dianalisir kalau Trump terus begini ada kemungkinan orang memisahkan seperti terjadi di beberapa state, sudah mulai bikin petisi-petisi untuk memisahkan diri dari kekuasaan Trump lah paling tidak gitu ya.
Oh, Iya, iya, iya. nah di Indonesia Dia kan saya, orang pedagang, bisnismen, jadi bukan orang politician. oh ya ini kalau semuanya dihitung pakai kalkulator bisnisnya macam begini ya. Kalau ya macam Iya. ulama juga kalau Ustadz, ini juga di Indonesia ini teman saya yang kerja di USAID bilang ada 37-an proyek. Satu proyek itu bisa 75 orang. Berarti kan sudah 2.700 yang akan di PHK dari yang selama ini USAID yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Memang ini luar biasa Iya, gerakan ini, penghematan iya, mereka iya. bilang. Tapi Iya, iya. apa yang Tapi di diingat? sini ada ini Hmm. kewajiban pemerintah memberikan tunjangan selama 6 bulan, kalau tidak salah. Oh ya, Kalau orang di PHK itu ada itu pengangguran. selama itunya masih ada, insya Allah. Nggak langsung pengaruhnya besar karena ada tunjangan pemerintah, keharusan itu Masya dari Allah. pemerintah untuk ya. Ini Ramadan beberapa jam lagi di Indonesia, mungkin 24 jam lagi di Amerika. Apa yang ingin Ustadz coba sampaikan berita dari langit? Ini maaf, cuaca di sana dingin pasti begitu Ustadz Joban ya? Dingin ya. Dingin Tapi ya, alhamdulillah hari ini agak bagus ya. agak bagus ya. Jadi Dan Ramadan ini nggak begitu parah sih, karena kita mungkin sahur, uh, imsak itu udah hampir jam 6, jam setengah 6 lah. Duh. Kemudian ya bukanya juga itu masih jam 7-an lah. Mantap, nggak seperti Bang Muim ya, bukannya jam 9 malam, sahurnya jam 3 pagi. Tapi saudara-saudara kita dinginnya Gaza juga sekarang menjadi luar biasa hari-hari ini. Rafah juga innalillah, luar biasa. Silakan Ustadz Muhammad Joban, berita dari langit yang ditunggu-tunggu pendengar pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, bayangkan kalau misalnya ada suatu perusahaan, taruhlah di Amerika ini Google atau Bill Gates lah, tiba-tiba datang memberikan tawaran bahwa dia akan memberikan assignment, tugas kepada para semua pegawai untuk bekerja 1 bulan saja. Tapi akan digaji selama seumur hidup. Kemudian juga akan dikasih rumah, akan dikasih mobil baru dan sebagainya. Kira-kira semua mengambil gak pasti. Ya, daripada kerja tiap hari, kemudian nggak punya rumah, nggak punya ini. Gitu kan. Itu baru tawaran dari seseorang manusia. Nah Allah ya sekarang ini Allah menawarkan lebih daripada itu. Ramadan ini. Maka oleh karena itu pertama kita harus dalam bahasa Arabnya marhaban, welcome. Kata-kata marhaban itu kalau orang Arab kalau ada tamu itu bilang ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan artinya kamu sekarang menjadi keluarga kami. Wa sahlan, everything easy, semuanya untuk kamu gampang. Wa marhaban artinya hati kita lapang. Jadi pertama untuk menyambut Ramadan itu harus mendapatkan kelapangan hati kita. Yang kedua tadi itu, jadi ketika Bill Gates menawarkan kepada kita pasti sambut. Nah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan pahalanya aku yang menentukan. Jadi Allah tidak mengizinkan malaikat untuk menulis pahala Ramadan. Kita kalau ngasih sedekah, satu Allah kasih 10, itu dilipat gandakan sampai 700. Kita tahu pahalanya. Sajamah 27. Tapi kita puasa sehari, berapa pahalanya? Nggak ada yang tahu. Kata Allah is spesial. Ya nanti akan surprise hari kiamat itu. Jadi itu. Yang kedua, ada hadis yang membuat kita sepertinya takut. Ya, hadis ini sering diulang, saya juga sering mengulang. Nanti kita akan dengar di masjid-masjid. Itu hadis yang ketika Nabi naik tangga, kemudian 3 kali kan tangannya itu. Amin, amin, amin. Setelah selesai khutbah, para sahabat tanya, Rasulullah, kok tumben dia menaik tiap lepas amin? Dia bilang ketika saya naik itu malaikat mengucapkan sebagai berikut, ya, karena untuk waktu satu aja yang saya sebut,
Kata malaikat, man adraka Ramadan falam yukfarlah. Right? Cerob ma'an furujulin. Alangkah ruginya, alangkah jauh dari rahmat Allah. Orang yang terkutuk, orang yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan selesai, itu dosanya tidak terhapus. Karena tujuan daripada Ramadan ini adalah untuk menghapuskan dosa. Itu intinya. Jadi maksudnya apa? Artinya itu orang keterlaluan. Karena bukan sehari 2 hari. Kan 30 days. 30 hari Allah memberikan kesempatan kepada kita. Masa nggak mampu untuk mendekat kepada Allah, untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Makanya Nabi mengatakan amin. Bayangkan coba, yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita termasuk itu. Kenapa pahala Ramadan itu semuanya magfirah. Lain man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, dasarnya iman. Ini penting kata-kata imanan itu, karena banyak kadang-kadang orang puasa karena ya semua orang puasa, malu kalau nggak puasa. Atau kita pergi taraweh karena senang sama imamnya di sana. Enggak, imanan. Only for Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddam. Allah menghapuskan semua dosa. Bayangkan coba. Semua dosa Allah hapuskan. Right? Itu kan ya. Kenapa? Karena selalu Allah kalau mau bilang masalah surga, itu didahului dengan apa? Dengan magfirah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, hasan, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Untuk apa? Ila magfiratin. Untuk mendapatkan magfirah, ampunan. Kemudian baru jannah. Sabiqu ila magfiratin. Selalu gitu. Berkompetisilah, berlombalah untuk dapatkan magfirah, baru nanti jannah. Ya, itu. Yang terakhir, jangan lupa ketika kita puasa, ketika kita beribadah, apa saja, don't forget the goal of fasting. Tujuan puasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Jadi ketika Ramadan selesai, kita dapat sertifikat you are the muttaqin. Makanya Allah mengatakan la'allakum, perhaps barangkali. Tapi tidak semua. Right? Nah, kalau kita perhatikan bahwa manusia itu dianggap manusia karena dia punya badan fisik, dia punya intelek, dan juga punya ruh. Tanpa 3 ini manusia nggak ada. Masing-masing daripada 3 ini memerlukan nutrition, memerlukan makanan. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menjaga yang 3 ini. Makanannya badannya itu makan, minum, dan sebagainya. Makanannya intelek, ya itu ilmu, knowledge. Tapi ada makanan rohani. Makan rohani itulah takwa. Nah, kemungkinan kita selama 11 bulan ini kita terlalu sibuk memperhatikan jasad kita dan intelek kita, kurang memperhatikan ruh kita, sehingga tambah lemah. Kata Allah, don't worry, aku kasih kesempatan. Inilah bulan yang tepat untuk kamu untuk meningkatkan rohani kamu itu yang sudah kamu lupakan. Baik, oleh karena itu maka kita agar supaya betul-betul menjadi orang muttaqin, Ramadan ini mesti punya kurikulum di siang hari, kurikulum untuk malam hari. Right? Di siang hari kita harus menjaga mata kita, telinga kita, kepala kita, dan semua badan kita dijaga, agar supaya kita bisa menikmati ketika kita nanti malamnya meningkatkan ibadah kita. Tarawih, witir, baca Quran itu ada pengaruh apa kita kerjakan di siang hari. Karena kalau kita misalnya Ramadan masih nonton sinetron, kemudian malam kita tarawih,
Itu terbayang tuh. Aduh, kesian kenapa dibunuh ya. Terbayang apa yang kita lihat itu. Oleh karena itu makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berapa orang yang banyak berpuasa tapi hanya dia menghabiskan waktunya atau hanya dia lapar dan haus tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kurikul malam itu, ingat ya, malam itu mulai maghrib. Jangan dirusak mulai maghrib itu. Karena kemungkinan kita buka dengan teman-teman atau kita jog, kita ngomong sesuatu, itu ada pengaruh besar kepada kita. Itu sudah kita rusak sudah. Right? Kalau kita nggak jaga mood kita, mata kita, khalas, malam itu kita hilang. Right? Yang terakhir, jangan lupa mulai, nggak tahu di Indonesia kapan, kalau di sini insya Allah Jumat malam, membaca doa yang oleh Nabi Muhammad SAW dilanjutkan untuk membacanya ketika kita melihat bulan baru. Right? Allahumma ahilla alaina Ramadana bil amni wal iman wassalamati wal islam. Wa Allah, datangkanlah kepada kami bulan Ramadan ini bil amni, dalam keadaan aman. Nah, kita ini tidak tahu doa ini artinya kalau kita nggak tinggal di Gaza. Alhamdulillah di Indonesia ini aman. Kemudian wal iman. Kenapa minta iman? Karena banyak orang pada hari-hari pertama itu imannya tinggi. Kemudian mulai turun. Ini tiap tahun ini. Mungkin hari pertama hampir 2 juz. Tarawihnya ketinggalan. Tapi setelah itu turun. Maka ya Allah, please, saya ingin supaya iman kita tetap sampai akhir Ramadan. Dan setelah itu. Wassalamah. Keselamatan. Artinya kita dalam keadaan sehat afiat. Ya, supaya kita bisa melaksanakan banyak ibadah-ibadah pada malam itu. Kemudian wal Islam, artinya kita bisa melaksanakan sebuah rukun Islam. Kita bukan hanya puasa, kita bisa zakat, bisa sedekah, bisa salat dan sebagainya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita diberikan sehat afiat, iman kita terus naik di bulan Ramadan, dan kita insyaallah mudah-mudahan termasuk ketika Ramadan selesai, kita termasuk yang diampuni dosa kita, bebaskan dari api neraka, dan mendapat titel minal muttaqin. Amin insyaallah. Allahumma balighna Ramadan salimin aminin ghanimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustadz Muhammad Joban, luar biasa, sebuah lautan ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman kita memasuki Ramadan beberapa jam lagi, insya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban telah menemani kita secara langsung dari Setel. Pukul berapa di sana sekarang Ustadz Muhammad Joban? Sekarang jam 6 pas. Jam 6 maghrib ya. Maghrib sebentar lagi, insyaallah. Ya. Terima kasih Ustaz Joban. Marhaban Ramadan, mohon maaf lahir batin, dan terima kasih selalu mendampingi Radio Silaturahim setiap hari Jumat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.